Malam teman-teman, aku dapat isyarah tentang dimensi baru dan orang Jawa, karena saya ikut nenek moyang leluhur, karena saya walaupun beragama Islam tetap yang mengalir di darah saya, di dalam tubuh saya ini, baik secara lahir, batin, secara rohani, tetap ada dari leluhur saya, yang nenek moyang saya yang sebelum agama ada, sudah ada duluan. Ibaratnya mereka dulu sudah yakin kepada Gusti Allah. Jadi saya ini generasi yang sekarang, tapi saya tetap menjunjung tinggi yang sudah leluhur ajarkan, yang ditinggalkan. Tapi tergantung sama kalian sendiri, kalian mau belajar atau enggak, itu tergantung dari kalian sendiri. Tapi kalau saya memang sesuai takdir kodrat saya, jadi dalam diri saya, ya saya beragama Islam, tapi saya juga berdarah Nusantara, yang artinya saya megang teguh apa yang leluhur saya pegang. Dan orang Jawa itu punya ajining raga teko busana, ajining diri saka lati, ajining wong urip teko anyang-anyange dhewe. Artinya manusia hidup itu dinilai dari perbuatannya. Orang Jawa itu manunggaling kawula Gusti, artinya manusia itu manunggal dengan sang penciptanya di dalam hatinya. Hatinya yang nyawiji dengan Gusti Allah, yaitu sejatine rasa, rasa sejati, yang artinya apa? Dari rasa itu kita itu bisa untuk melihat yang nggak bisa dilihat. Contohnya saya ketemu orang lain, orang itu udah maksud nggak baik, saya itu bisa melihat. Kenapa? Karena saya pakai rasa, pakai mata batin saya melihatnya. Jadi saya itu nggak gampang ketipu orang. Dan sebagai keturunan Nabi Adam, kita ini seharusnya menjadi contoh yang baik untuk umat Nabi yang lainnya. Tapi sayangnya, jangankan untuk jadi contoh umat Nabi yang lainnya, kita untuk mengendalikan hawa nafsu aja udah nggak bisa. Kalian sendiri udah banyak yang lupa daratan, lupa leluhurnya sendiri, lupa asal usulnya. Nabi Adam punya keturunan dari Habil, itu ciri-cirinya orangnya ganteng, cantik, tapi nggak berakhlak, nggak beriman, nggak bertuhan. Yang mengendalikan itu hawa nafsunya. Semua cara dia lakukan, entah itu harus membunuh, kekejaman. Untuk apa? Untuk memuaskan nafsu binatangnya. Itu keturunan Qabil. Keturunan Habil nih yang kalian zolimi, mungkin kalian udah ada yang mati. Kenapa? Ya nasibnya orang baik itu selalu sebegitu. Dan karena aku juga belajar tentang cakra manggilingan, kalau Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir untuk mengetahui masa depan, sekarang dan masa lalu, sama orang Jawa juga punya cakra manggilingan untuk melihat itu. Saya juga melihat nih sekarang, nggak cowok nggak cewek nari-nari di pinggir jalan kayak cacing kepanasan. Pernah berpikir kalau mereka menghasilkan keturunannya seperti apa? Gak heran kalau di Indonesia banyak perceraian. Kenapa banyak perceraian? Karena kalian gak punya iman, karena kalian gak punya keyakinan sama Tuhan. Bukan makin mendekat sama Tuhan, tapi makin melenceng, makin menjauh. Keturunan Qabil itu suka banget namanya musik.
tapi untuk hawa nafsu. Musik ada berbagai jenis. Ada yang untuk menenangkan jiwa. Tapi yang ini, bayangin aja, perempuan dari jalan ke jalan joget, yang pantatnya dinaik-naikkan. Siapa yang nonton? Anak-anak kecil di bawah 5 tahun. Pernahkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi kalau anak-anak umur 5 tahun kalian pertontonkan hal-hal yang sedemikian? Lihat acara di TV yang dipandu Surya, bagaimana perempuan itu memamerkan separuh dari payudaranya. Bagaimana kalau anak-anak yang melihat di bawah umur, sedangkan orang tuanya sibuk apa? Sibuk selfie, sibuk sosialita. Bagaimana sih anak-anaknya? Belum kasus-kasus kriminal lainnya, bapak makan anak kiai, perkosa atau mensodomi santrinya. Belum korupsi dari mulai kepala desa sampai yang paling tinggi. Belum kaum Nabi Lut yang LBGT. Belum kaumnya Nabi Musa, kalau diajari, dididik pakai nasihat, ngeyelnya minta ampun. Kalian itu semua kaum dari nabi-nabi terdahulu itu udah ada. Tapi mau nyadarkan kalian itu aja susahnya minta ampun. Berapa ulama, berapa kiai coba, kalau udah nggak sama pemikiran kalian, apa yang kalian lakukan? Sesat, bukan sunnah Nabi, bla 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 bla. Tapi kalian nggak nyadar, kalian bukan lagi di zamannya Nabi Muhammad atau di nabi-nabi lain. Kalian tuh ada di zaman Nabi, gak ada udahan. Kalian tuh di akhir zaman, ya dimana di semua nabi umatnya itu dikumpulin jadi satu. Dan semua plek-plek di Pulau Jawa ini mau cari kaum nabi apa yang gak ada semua di situ. Allah itu udah ngirim orang buat nasihati, baik secara kata-kata, tapi apa balasannya? Dihina, dicaci, disesat-sesatkan. Contohnya Buya Sakur, bagaimana dia dihina, di zolimi, karena dia apa? Dia mengajarkan fakta, logika, kebenaran. Tapi kalau orang-orang yang picik, yang ada di kaumnya Nabi Musa, pasti akan teriak-teriak ajaran sesat. Jadi kalau semua kaum udah ada di situ, kalian mau apa coba? Mau seperti kaumnya Nabi Nuh, ditenggelamkan satu daratan? Atau kalian pengen seperti kaum nabinya Lut, semua gunung berapi di suruh bangun, mulai dari yang di dasar laut? Allah itu udah ngasih banyak nasihat, peringatan, mulai dari gempa, banjir, tanah longsor, puting beliung. Tapi apa kalian nyadar? Enggak. Banyak sudah para indigo, anak-anak yang diberi kelebihan sama Allah, ngasih kalian itu ibaratnya pandangan masa depan. Apa kalian mau memperbaiki diri? Enggak. Yang ada kalian malah nantangin, ramalan kok dipercaya. Tapi kalian gak mau membaca dari kelakuan kalian, dari kerusakan moral, kerusakan ya namanya budi pekerti, welas asih aja udah gak ada. Bangsa lain berlomba memperbaiki diri, lah kalian berlomba merusak diri. Bukannya makin mendekat sama Tuhan, makin mendekat sama kematian, makin mendekat sama keraknya neraka. Dimensi baru.
Semua nabi, semua rasul, mau raja, mau ratu, mau resi, semua itu yang dipegang itu kata-katanya. Kata-katanya itu seperti yang udah menyatu, baik hati, pikiran, perkataan, perbuatan itu udah menyatu. Yang bisa dipegang kan itu kata-katanya. Bisa jadi sabdo pandito ratu, yang artinya apa? Ketika seorang pemimpin, ketika seorang yang meyakini dirinya sendiri berkata-kata, ngajak kalian berubah menjadi lebih baik lagi, yang dipegang itu apa? Kata-katanya. Ya di situ ada kejujuran, kebenaran. Bukannya ngomong kosong teng. Orang Jawa itu sabdo pandito ratu, yang artinya apa? Yang dipegang itu kata-katanya, hatinya, kata-katanya, pikirannya, perbuatannya itu udah menyatu. Bukan hatinya ke sana, pikirannya ke sini, omongannya lain lagi, perbuatan lain lagi. Wong Jawa iku sabdo pandito ratu, yang artinya apa? Kata-katanya itu bisa dipegang, bisa diyakini, diamini. Gak cuma sama Allah, sama seluruh alam semesta seisinya ini. Karena apa? Karena orang Jawa itu belajaran gak cuma spiritual, rohaninya, keyakinannya, tauhidnya itu kepada Gusti Allah. Enggak melenceng ke sana kemari, enggak menduakan Gusti Allah. Makanya bisa menciptakan sabdo pandito ratu. Apa-apanya bisa terwujud hanya dengan kata-kata. Karena apa? Karena semua nabi, semua rasul, semua pemimpin yang dipilih Allah, yang dipegang itu kata-katanya. Kata-katanya itu ya sabdo pandito ratu, yang bakal diikutin gak cuman manusia, tapi semua alam semesta seisinya ini. Itu wong Jawa memayu hayuning bawono, menomorsatukan akhirat, tapi juga yang di dunia ini gak ketinggalan, tetap dijaga. Masih ada lagi Hasto Broto, tapi kalian apa ngerti? Kalian kan lebih bangga sama agama orang lain, kebudayaan orang lain, sampai lupa negeri sendiri. Kalau saya ngomong ini, berarti saya sudah yakin sama apa yang saya omongin. Berarti saya sudah yakin sama Gusti Allah. Berarti omongan saya, kata-kata saya bisa dipegang. Jadi alam semesta ini jadi saksi. Ini wong Jawa, kata-katanya yang dipegang. Sabdo pandito ratu, ibaratnya kata-katanya itu jadi sabdonya. Ini orang Jawa, saya orang Jawa. Kalau kalian mau tahu, kalau di Arab ada kun fayakun, kalau jadi jadilah. Di Jawa ada sabdo pandito ratu, kata-katanya yang dipegang. Nih, saya orang Jawa tapi beragama Islam. Kerajaan Tuhan, mau bagaimanapun agama, tujuannya satu, ke Tuhan. Kalau kalian bikin salah, ya diperbaiki diri kalian sendiri. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan diri sendiri nggak terlihat. Kayak apa? Kayak semut di seberang lautan kelihatan, gajah depan mata nggak kelihatan.